Dan sama seperti segmen-segmen sebelumnya, kita akan memilih secara acak topik yang akan menjadi bahasan dialog kita hari ini. Mohon dapat ditayangkan. Sesuai yang ada di depan, topik yang akan kita bahas dari nomor 1 adalah mengenai MAES dan Parekraf. Kedua, investasi dan perizinan. Ketiga, UMKM. Keempat, SDM dan lapangan kerja. Pak Pram, kita akan masuk ke pertanyaan pertama, Pak. Saat ini konektivitas transportasi Jakarta masih berpusat di Medan Merdeka, Tamrin Sudirman, dan baru-baru ini di Blok M. Blok M adalah contoh bagaimana daerah yang sempat mati suri dan sekarang dapat bangkit kembali berkat dukungan transportasi seperti MRT dan Transjakarta. Ini menunjukkan pentingnya konektivitas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Parekraf di Jakarta. Jika Bapak nanti terpilih, apa strategi yang diambil dalam membangun konektivitas transportasi guna mendorong aktivitas ekonomi kreatif dan pariwisata di Jakarta? Ibu Diana dan saudara-saudara yang saya hormati, yang pertama Jakarta sudah waktunya punya TOD, yaitu yang disebut dengan Transit Oriented Development yang ada. Di negara-negara maju pun di dunia pasti ini ada. Jakarta sekarang baru mempunyai 5, Blok M, Istora, Fatmawati, kemudian di Lebak Bulus dan Sisingamangaraja. Masih sangat kurang. Kenapa ini menjadi kurang? Karena pemerintah belum memberikan insentif pajak yang menarik bagi siapapun yang akan mengembangkan TOD-TOD ini. Dulu ketika LRT ini dibangun, orang berpikir bahwa TOD akan menjadi kata kunci dari perkembangan transportasi di Jakarta. Tetapi kenyataannya yang terjadi, karena pajaknya masih mahal, tidak ada insentif, bagi para pedagang yang akan membuka gerai di sana juga jadi masalah, sehingga dengan demikian TOD-nya tidak berjalan dengan baik. Salah satu TOD yang sudah berjalan dengan baik adalah di Blok M. Yang paling penting kata kunci TOD ini bisa berjalan kalau terintegrasi dengan baik, kenyamanannya terjaga, siapapun bisa berdagang berjualan di sana, huniannya juga jangan untuk kelas menengah ke atas, menengah ke bawah pun juga bisa. Bagi anak-anak muda Jakarta yang baru katakanlah Gen Z, Gen milenial juga diberi ruang di mana pemerintah menanggung misalnya biaya awal untuk mereka mempunyai apartemen atau hunian di tempat itu. Kalau cara ini bisa dilakukan, saya meyakini bahwa Jakarta akan sangat cepat untuk berkembang. Dan orang-orang yang dari saben area juga dia bisa tinggal di TOD-TOD tersebut. Maka TOD menjadi salah satu kata kunci untuk mengembangkan Jakarta sekarang ini. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah siapapun yang berjualan di TOD, yang berdagang, berbisnis, sudah nggak ada lagi adanya pungli. Karena pungli itulah menjadi momok bagi kita semua. Maka kenapa di Blok M ini bisa berjalan dengan baik TOD-nya? Karena nggak ada pungli. Padahal Blok M lintas Melawai kan dulu terkenal dengan yang seperti itu. Maka dengan demikian kata kunci dari apa yang saya sampaikan tadi Bu Diana, salah satunya adalah mengembangkan TOD di tempat-tempat itu dan pemerintah harus hadir baik bagi para pedagang, pelaku dunia usaha termasuk anak-anak yang akan meninggali atau menempati rumah atau apartemen tersebut. Terima kasih Pak. Wah luar biasa. Kami juga selaku pengusaha di DKI Jakarta berharap Pak, hal ini akan bisa bukan cuma di Blok M tapi di semua. Karena dengan terbangunnya infrastruktur yang lebih integrasi akan membawa dampak perekonomian yang signifikan untuk kota Jakarta serta iklim yang kondusif untuk sektor usaha. Baik, sekarang kita akan masuk Pak ke pertanyaan selanjutnya mengenai investasi dan perizinan. Jakarta menempati posisi kedua dunia sebagai wilayah aglomerasi urban, tapi PR Jakarta masih banyak
terkait permasalahan lingkungan seperti polusi udara, air, darat, dan laut. Tren investasi hijau atau green investment bisa menjadi salah satu opsi strategis untuk mendanai proyek-proyek hijau dan berkelanjutan. Kita bisa lihat di layar ada estimasi peluang pendanaan di Jakarta sebesar 30 miliar dolar US. Angka yang sangat besar. Lantas, kami bertanya Pak, strategi apa yang Bapak miliki untuk dapat meraih peluang investasi hijau ini? Yang pertama Bu, harus ada kerjasama pemerintah Jakarta dengan pemerintah pusat. Karena regulasi tidak semuanya ada di pemerintah Jakarta. Dan regulasinya betul-betul harus regulasi yang ramah lingkungan. Karena sekarang ini kalau mau ini berkembang maka regulasi itu harus betul-betul yang orang bilang dengan green energy. Karena dunia sekarang sudah mengarah kepada hal yang disebut dengan regulasi hijau. Nah, persoalannya adalah seringkali regulasi yang dibuat di pemerintah pusat dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah daerah itu tidak matching. Contohnya untuk PTSL, pembangkit listrik tenaga sampah. Dulu persoalan di pembangkit listrik tenaga sampah hanya persoalan yang disebut dengan tipping fee. Kebetulan saya masih menjadi Menteri Sekretaris Kabinet pada waktu itu yang merubah tipping fee dari 12 menjadi 15 kWh per hours. Persoalannya para pengusaha merasa bahwa yang dibutuhkan bukan 15 tetapi 16. Sampai hari ini karena tidak ada perubahan yang diharapkan pengusaha, hampir semua pembangkit listrik tenaga sampah tidak ada yang jalan. Maka untuk itu yang harus dilakukan, selain inovasi yang harus dilakukan untuk itu, maka pembangkit listrik yang green energy harus didorong. Saya pribadi punya pengalaman bersama Pak Luhut pada waktu itu ketika kita menyiapkan KTT ASEAN. Kita pada waktu itu sedang tinggi-tingginya polusi udara Jakarta. Diminta oleh Bapak Presiden untuk diturunkan dalam waktu 2 minggu. Bagaimana caranya? Saya dan Pak Luhut dan beberapa menteri terkait akhirnya kita sepakat satu. Semua yang ada di sekitar Jakarta tidak boleh lagi menggunakan bahan bakar batu bara. Maka Suralaya pada waktu itu kita paksa untuk menggunakan gas. Termasuk industri yang ada sekitarnya, mereka harus membuat saringan yang cukup bagus. Yang kedua, semua mobil yang masuk ke Sudirman, Tamrin, Gatot Subroto harus mobil elektrik dan hybrid. Yang ketiga, Pertalite kita tidak gunakan selama 2 minggu. Apa yang terjadi? Polusi udaranya turun drastis. Dan malam-malam akhirnya Presiden memutuskan yang awalnya dinernya di dalam ruangan menjadi di luar ruangan. Yang pada waktu itu masih ingat ketika Sanana Gus mau nari-nari joget-joget sama Aureli. Kenapa ini bisa dilakukan? Ini contoh role model yang paling bagus. Bangsa Indonesia ini bisa kalau dipaksa. Tapi begitu KTT ASEAN-nya lewat, nggak sampai seminggu, semuanya sudah balik normal-normal kembali. Pertalite digunakan, Sudirman, Tamrin, siapa saja boleh lewat. Dan akhirnya tercemar kembali. Sehingga dengan demikian sebenarnya kita sudah banyak role model yang kita miliki. Tetapi sekali lagi persoalan di Jakarta ini masalah konsistensi dari pengambil kebijakan. Dan di Indonesia maksud saya. Kalau itu kita bisa lakukan maka itu akan baik sekali. Tetapi yang kalah pentingnya ke depan yang namanya creative financing sekarang ini lagi tren dunia. Yang namanya bond green bond itu menjadi tren baru seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Diana. Sehingga dengan demikian dalam jangka panjang orang pasti akan berpikir bahwa dampak dari polusi udara kemudian juga ketidakbersihan lingkungan itu lebih besar dibandingkan dengan pencegahan yang harus dilakukan. Nah, syarat bond untuk green tadi itu memang ketat. Negara-negara yang sudah mengeluarkan seperti Jepang, Amerika, Uni Eropa itu mensyaratkan sangat ketat sekali. Apakah Indonesia bisa atau enggak? Menurut saya
nanti suatu hari Indonesia pasti bisa. Kenapa? Karena ketika Shanghai dan Beijing memulai itu, dunia mensyaratkan bahwa mereka tidak boleh menggunakan batu bara di Beijing dan kemudian semua mobil pakai elektrik. Maka kenapa kemudian BYD yang tiba-tiba melonjak tinggi mengalahkan Tesla dan macam-macam? Karena itu, karena kebijakan yang dipaksa. Nah, saya yakin di Indonesia salah satunya kalau mau jalan memang kebijakannya juga harus dipaksa. Demikian Bu Diana, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kami merasa memang Pak, investasi hijau merupakan salah satu peluang yang perlu disambut dengan sangat baik. Selain dampak ekonomi yang besar, juga baik untuk lingkungan kita. Tinggal konsistensinya Pak yang perlu kita kawal bersama.